Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Heri Nur Fauzi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten di SD Negeri Duangaran. Baik Pak, saya di sini akan memenuhi tugas modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya bersama Bapak Teguh. Mohon Bapak perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Teguh Kuat. Di sini saya ditugaskan sebagai kepala sekolah dari SD 2 Ngaran, di mana di sini saya mempunyai satu guru yaitu Pak Erinur Fauzi. Saat ini sedang mengikuti program CGP, calon guru program. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Langsung saja nih Pak Teguh, Ya. pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan. Selama ini bagaimana Bapak Teguh ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral? Ya, gini ya Mas ya, bahwasanya memang tujuan moral itu kadang itu betul-betul menjadi dilema karena adanya sebuah tuntutan aturan yang sebenarnya itu dua tapi semuanya benar, sedangkan kita kalau mau memilih kedua-duanya itu juga tidak bisa, harus memutuskan mana yang dipilih, padahal kedua-duanya benar, yang satu sama lain itu tidak sinkron. Jadi kita memang ya kita tapi tetap nanti kita harus memutuskan mana yang kita pilih yang benar, yang paling benar di antara yang benar. Rahasia sekali Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak Teguh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri Duangaran ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, gini Mas, itu tadi kita berprinsip walaupun semuanya benar di antara keduanya, kita tentunya menimbang mengingat mana yang betul-betul benar dari fakta kejadian yang lebih bermanfaat, lebih cenderung lebih bermanfaat, itu yang kita ambil sebagai pijakan keputusan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Setelah kita mencari data dan fakta ya Mas ya, kemudian data kita dan fakta tadi kita olah, kita analisis ya. Setelah kita diagnosis, kita analisis, kemudian kita memulai hipotesis dengan alternatif solusi, perlu kita cobakan, dan nanti alternatif solusi yang paling cocok itu yang kita pakai sebagai pengambilan keputusan. Baik, Pak. Luar biasa sekali Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk dapat dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Setelah kita mengambil alternatif keputusan tadi ya Mas ya, itu kita mempunyai skala prioritas, Mas. Mana yang bersifat segera, mana yang bisa bersifat agak segera, dan mana yang bersifat nyantai lah. Nanti kita prioritaskan yang bersifat darurat, itu harus kita segera eksekusi, itu kita segera putuskan. Kemudian untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak Teguh alami? Ya, ini untuk itu yang banyak dilema itu antara kita itu dalam menjalankan sebuah aturan dengan rasa, Betul sekali. berarti
itu kadang kita juga ya agak gimana kalau aturan kita tegakkan, walaupun aturan itu benar, tapi setiap aturan itu pasti ada yang kadang itu kurang berkenan secara perasaan. Nah ini termasuk hal-hal yang harus dipertimbangkan lebih jeli dan lebih detail, bahkan kadang mungkin kita butuh sosialisasi gitu. Tepat sekali Pak Teguh. Jadi hari ini mungkin dilema antara kita menerapkan aturan ataukah empati, rasa kasihan kepada sesuatu tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak Teguh memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilematika? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat atau apakah memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Ya, kalau soal jadwal Mas itu ya maaf ini saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Jadi kita itu luas saja karena timbulnya persoalan itu kadang kita tidak kita prediksi. Tidak bisa kita prediksi. Jadi di mana ada masalah sebisa mungkin juga kita tangani secara langsung, dan kita berprinsip bahwa masalah yang besar itu kita gimana caranya untuk memperkecil, dan masalah yang sudah mengecil itu kita anggap clear selesai. Kemudian dari sini mungkin adakah faktor yang selama ini membantu dan mempermudah Bapak Teguh dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Karena kita itu bekerja di sebuah instansi yang di situ harus menangani banyak anak ya, sekolah, itu tentunya kita tidak bisa dalam mengambil sebuah keputusan secara person. Kita juga kadang itu sering memanggil stakeholder, dalam hal ini wali murid ya, dan komite juga. Nah ini dengan harapan nanti masalah itu bisa kita clear, kita pecahkan bersama-sama, saling memperkuat untuk mencari solusi. Jadi dari sini Bapak Teguh mengajak Bapak Ibu, kemudian mengajak wali murid ya. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan hasil dari Bapak Teguh. Kemudian dari yang telah Bapak Teguh sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak Teguh petik dari pengalaman yang sudah panjenengan laksanakan dalam pengambilan keputusan dilematika? Gini Mas, memang setelah kita mengalami itu tetap ya ada pembelajaran yang membuat kita itu sebagai pendewasaan dalam kebijakan mengambil sebuah keputusan. Dan itu orang-orangnya kalau bisa kebijakan peraturan tetap berjalan dengan bijak tanpa ada orang yang dirugikan, tanpa ada orang yang tersinggung, tapi tujuan tetap akan kita capai gitu. Mungkin pertanyaan hari ini cukup sekian ya Pak. Matur suwun atas waktunya. Sama-sama Mas. Demikian laporan dari wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Duangaran, Bapak Teguh Kuat SPD SD, dalam rangka memenuhi syarat demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Cukup sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Nur Fauzi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian ada di sebelah rekan saya untuk wawancara yang kedua. Mohon perkenalan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Silawati. Saya ditugaskan sebagai
kasih atas waktunya. Panjenengan sudah mau untuk memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara. Baik, bisa kita mulai sekarang? Oh, ya. Saya akan bertanya Bu yang pertama. Selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Kalau menurut saya ini Mas ya, antara kasus etika dan kehidupan moral itu sebenarnya merupakan situasi di mana kita harus mengambil sebuah keputusan di antara dua pilihan yang sebetulnya dua-duanya itu tuh benar. Nah, tetapi itu saling bertentangan satu dengan yang lain. Sedangkan untuk kehidupan moral itu sesuatu yang melawan antara benar dan yang salah, sehingga situasi itu memutuskan kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Betul Bu. Jadi dari sini Ibu kebanyakan ini dilema etika ya. Jadi benar semua tapi kita masih bimbang seperti itu ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana Bu Indah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Indah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan yang sama ya. Untuk mengambil sebuah keputusan, pertama-tama yang harus kita lakukan tentu saja mengumpulkan fakta-fakta dulu ya Pak ya. Kemudian kita menganalisis dari fakta-fakta yang kita ambil, baru kemudian kita mengambil sebuah kebijakan melalui refleksi-refleksi begitu Pak. Sekali Bu. Kemudian dari langkah-langkah ini tadi, mungkin seperti apa yang bisa Ibu Indah lakukan selama ini? Kalau saya itu biasanya dalam mengambil keputusan pertama tadi ya, kita mengambil fakta dulu. Setelah itu kita baru menganalisis fakta yang ada, kemudian kita membuat beberapa alternatif solusi dalam mengambil keputusan. Nah, sehingga keputusan-keputusan yang akan kita ambil itu tidak akan bertentangan satu dengan yang lain, sehingga kita dapat menjalankan keputusan kita secara baik. Luar biasa sekali ya Bu, yang sudah Ibu lakukan. Kemudian mungkin dari sini, mungkin hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus etika moral? Hal-hal yang harus kita lakukan ya Pak ini sebelum kita mengambil keputusan, maka pertama tentu saja kita menelaah siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Kemudian kita membedakan skala prioritasnya, mana yang mendesak dan mana yang tidak begitu mendesak. Nah, setelah itu kemudian kita mengambil alternatif solusi berdasarkan keputusan bersama dalam sebuah rapat bersama dengan Dewan Pimpinan. Iya, berarti dari sini langkah terakhirnya itu melakukan kolaborasi bersama Bapak Ibu guru di dalam soal pola maupun dengan komite. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Indah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beberapa tantangan ya Pak. Beberapa tantangan yang saya rasakan selama ini ketika mengambil keputusan, yaitu antara kita harus menerapkan aturan-aturan yang ada dengan berdasarkan rasa atau empati kita terhadap orang yang bersangkutan. Nah, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu tetap harus memperhatikan dua kebijakan saya antara berdasarkan keputusan peraturan yang berlaku ataupun berdasarkan rasa yang kita miliki, sehingga keputusan yang dapat kita ambil itu dapat diterima dengan kedua belah pihak dengan baik tanpa ada rasa apapun gitu Pak. Betul. Jadi untuk pengambilan keputusan itu ada dua pertentangan ya. Ini masalah dengan peraturan, kemudian masalah dengan rasa empati aplikasinya. Jadi yang ini yang perlu kita pikirkan matang-matang seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Indah ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung bisa diselesaikan di tempat ataukah ada penjadwalan khusus tentang menyelesaikan dalam prosedur, kemudian langkah-langkahnya itu seperti itu?
kalau selama ini saya secara pribadi memang tidak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu kasus gitu. Kalau selama ini saya biasanya kan tadi ya kita sudah membuat secara prioritas mana yang termasuk kasus yang bersifat tergolong ringan, sedang apapun berat. Kalau untuk kasus-kasus yang tergolong ringan biasanya akan saya selesaikan sendiri ketika saya mampu. Tapi untuk kasus yang sedang atau berat biasanya kita akan membicarakan memusyawarahkannya dalam sebuah forum, dibantah itu bersama dengan komite ataupun bersama dewan guru untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Sudah. Kemudian dari sini apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus kriminalitas ini? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Edi, bahwa ketika kita bekerja di sebuah sekolah, kita bekerja dengan tidak hanya kita bekerja sendiri, tetapi ada banyak yang membantu. Di antaranya ada dewan guru di sekolah, ada komite, atau bahkan orang tua juga harus berperan andil dalam menyelesaikan masalah-masalah di sekolah. Seperti itu Pak Edi. Sekali. Jadi harus ada kolaborasi dan koordinasi antara beberapa kepentingan di sekolah, antara lain bapak ibu guru, kemudian wali murid dan komite seperti itu. Jadi dari sini mungkin kita tadi sudah melaksanakan semua rentetan dari pertanyaan. Mungkin pembelajaran apa yang bisa Ibu Indah petik dari pengalaman yang panjenengan ambil dalam keputusan dilema ini? Dari tadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita sebagai kepala sekolah, karena saya masih muda nih jadi kepala sekolah, maka beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari pembacaan dilema etika tadi, bahwa ketika kita sebagai kepala sekolah ketika mengambil kebijakan kita harus lebih dewasa, kita harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan sehingga semua pertimbangan, semua solusi yang kita hasilkan itu insya Allah yang terbaik untuk kita semua, untuk memajukan pendidikan insya Allah, sehingga kita dapat, selain itu kita harus berkoordinasi dengan bapak ibu guru, komite, orang tua, sehingga semua keputusan yang kita ambil nanti insya Allah terbaik untuk sekolah kita. Seperti itu Pak Edi. Luar biasa sekali ya Bu Indah tentang wawancara ini tadi. Terima kasih atas waktunya Bu Indah. Demikian wawancara yang kedua dari saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Demikian dari saya, bila terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Nur Fauzi. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten di unit SD Negeri Duangaran. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pada modul 3.1 bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Monggo Ibu, perkenalkan dulu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Tirawati Nurjaniani, saya Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ngarang. Terima kasih. Oh, iya. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Baik, untuk pertanyaan sudah siap Ibu? Sudah siap, mudah-mudahan siap. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah kejujuran moral itu bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam dunia pendidikan, pasti kita tidak lepas dari yang namanya dilema, di mana dalam dilema itu mungkin kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mungkin kedua-duanya benar semua, jadi kita harus memilih di antara dua kebenaran. Sedangkan yang satu yaitu mengenai
bujukan moral itu mungkin kalau yang tadi dilema dua-duanya benar, kalau yang bujukan moral ini mungkin situasinya berbeda, satu benar dan yang satu mungkin salah. Betul sekali Bu. Jadi ada kasus dilema etika dan bujukan moral seperti ini. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Bu. Kemudian ataukah sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi Bu? Sebelum saya mengambil keputusan, terlebih dahulu saya akan mengumpulkan beberapa data dan fakta di lapangan. Kemudian saya akan menganalisis mengenai kebenaran dari data dan fakta tersebut untuk saya ambil sebuah keputusan. Ya betul sekali Bu. Kemudian dari keputusan yang Anda ambil tadi Bu, kemudian langkah-langkah yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Yang pertama yaitu saya akan melakukan pengumpulan data dan fakta. Kemudian saya akan analisis dari data tersebut. Setelah saya analisis, saya akan menentukan alternatif solusi apa yang akan saya buat dalam pengambilan sebuah keputusan agar tidak memberatkan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dalam dilema etika, mungkin saya dalam mengambil keputusan akan menelaah dulu kasus mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu atau kasus yang harus nanti saya selesaikan kemudian. Nah, kemudian untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Ira dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Dalam mengambil keputusan dalam dilema etika, yang namanya saja dilema, pasti dalam mengambil keputusan saya harus memakai pertentangan dengan rasa mungkin, karena keputusan yang akan saya ambil mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi dari sini Ibu tantangannya berarti perang ya, perang antara aturan dan rasa kasihan. Ya, betul. Ini yang membuat kita semuanya dilema ya Bu ya. Jadi nanti harus diambil keputusan yang terbaik seperti apa ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah dilema etika? Apakah langsung untuk diselesaikan di tempat, ataukah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Bu? Monggo silakan. Mungkin setiap permasalahan itu kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Jadi saya tidak pernah membuat jadwal dalam menyelesaikan masalah, tapi dalam membuat sebuah keputusan akan saya dahulukan keputusan mana yang harus saya putuskan terlebih dahulu, baru nanti keputusan yang lain menyusul. Jadi Bu Ira ini nanti lebih khususnya dulu yang masalah yang ringan dulu, kemudian mungkin yang berat nanti untuk diputuskan bersama seperti itu ya. Kemudian dari sini apakah faktor yang selama ini untuk yang membantu Bu Ira atau yang mempermudah Bu Ira dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus itu tidak mungkin saya putuskan sendiri. Saya mungkin dapat meminta saran dari
Dewan Guru, mungkin dari komite sekolah, atau bahkan juga dapat meminta saran dari orang tua atau wali murid. Ya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi hari ini kita sudah belajar, saya sudah belajar tentang pengambilan keputusan yang sudah Ibu rasakan, yang sudah Ibu alami dari semua yang telah Ibu sampaikan. Mungkin pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di rumah kita sendiri? Pelajaran dari pengambilan keputusan ini yaitu kita sebagai pengambil keputusan, seyogyanya kita harus lebih bijak lagi dalam menyelesaikan segala permasalahan agar setiap keputusan yang kita putuskan tidak merugikan siapapun. Sekali. Jadi ini jadi untuk memutuskan permasalahan itu lebih dini, lebih matang lagi ya Bu ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ira. Demikian wawancara dari saya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pada modul 3.1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.